bagaimana sih caranya keluar dari kecemasan atau anxiety. Sebenarnya mungkin teman-teman sekarang udah sembuh nih, lambungnya udah sehat nih, tapi tinggal kecemasannya aja. Biasanya kecemasan ini agak lama ya, karena kita itu terlalu lama merasakan sensasi yang bertubi-tubi, merasakan sensasi yang sangat mengganggu aktivitas kita ya. Kita mengalami ketakutan yang luar biasa ya. Sebenarnya apa sih ketakutan apa yang teman-teman takuti? Sebenarnya apa? Coba tanyakan pada diri teman-teman sendiri. Saya tuh takut apa gitu. Saya yakin teman-teman itu takutnya hanya satu. Kematian. Takut umurnya, ajalnya dekat sekarang gitu ya. Sebenarnya ketakutan teman-teman itu hanya itu ya. Jadi teman-teman harus bisa mengalahkan ketakutan itu teman-teman. Jangan sampai ketakutan takut mati itu mengalahkan takutnya teman-teman kepada Tuhan. Harusnya yang teman-teman takuti adalah Tuhan ya, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus takut teman-teman? Ya semua orang sebenarnya takut mati ya, semua orang tuh takut mati. Orang yang sehat pun sebenarnya takut mati ya. Cuman kita tuh berlebihnya kenapa? Ada sensasi lemes sedikit, waduh jangan-jangan saya pingsan nih, jangan-jangan saya aduh umur saya pendek nih, seperti itu kan. Nah, mulai sekarang teman-teman dialihkan ya. Dulu waktu sehat teman-teman juga pernah yang namanya lemes. Anggap aja ketika lemes itu teman-teman ngantuk ya, ngantuk lemes. Dan teman-teman harus cepat keluar dari rasa lemas itu. Perlu teman-teman ketahui, lemas seperti mau pingsan itu ada beberapa faktor. Biasanya orang yang terkena asam lambung yang disertai kecemasan, itu dalam tubuhnya itu ada yang namanya naik turun, seperti tensi itu naik turun. Tensi turun, kita lemas, kita pusing. Tensi berat, kita lemas, kita juga pusing ya. Makanya saya selalu ketika ada teman yang dari YouTube ya, yang menanyakan ke saya, sharing ke saya selalu menanyakan sudah cek tensi, cek kolesterol, cek gula darah, sama cek asam urat. Karena rata-rata itu yang naik turun teman-teman ya. Kembali lagi ke tadi, orang lemas itu banyak faktor ya. Dari yang belum makan, atau kurang minum, darahnya rendah, darahnya tinggi, gula darahnya rendah, kolesterolnya rendah, atau kolesterolnya tinggi, itu sama menyebabkan lemas. Jadi teman-teman harus bisa keluar dari situ. Insya Allah kalau rasa lemas, rasa ingin pingsan itu udah hilang, anxiety juga hilang. Karena sebenarnya kita takut karena badan kita tuh lemas, gemetar gitu ya. Sensasi itu yang paling saya takuti dulu. Mungkin teman-teman juga sama ya, kemungkinan sama. Tapi kalau beda silahkan tulis di komentar ya. Apa yang teman-teman takuti, semoga nanti ada solusi dari saya atau dari teman-teman yang lainnya ya. Jadi ketakutan kita tuh sebenarnya wajar teman-teman. Orang sehat kalau tiba-tiba badannya seperti kita gitu pasti takut atau pasti cemas. Cuman bedanya kita itu terlalu dicemasin. Intinya hal yang harusnya tidak boleh cemas kita cemasin. Misalkan lemes, kita cemas gitu ya. Mau makan kita cemas, mau keluar kita takut duluan, udah parno duluan ya. Jadi bagaimana ketika kita terjadi serangan panik misalkan. Kalau saya sebisa mungkin kalau serangan panik itu datang, kalau saya kuat ya saya lawan. Melawannya itu kita harus punya kepercayaan diri. Saya kuat, saya yakin gitu kan. Kenapa? Saya udah sering kali sensasi ini muncul. Dulu juga udah pernah muncul. Kemarin juga pernah muncul. Sekarang muncul. Saya pasti kuat, saya bisa gitu kan. Nah ketika sudah menerapkan pikirannya seperti itu, ternyata masih. Saya biasanya apa? Ya mengalah lah. Ada kalanya kita mengalah ya. Kita berserah diri sama Tuhan. Berserah diri, ya Allah, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing bahwa teman-teman ada Tuhan, teman-teman ada Allah ya. Berserah diri, sabar. Kadang kalau saya mengalah gitu ya, saya hanya berbaring. Sebelum berbaring itu biasanya saya minum dulu seteguk dua teguk biar tenang gitu ya. Kadang saya makan gitu, nyemil dikit. Kalau mengalah ya udah, saya tiduran berbaring ya. Saya pernah
pada saat itu naik motor mau berangkat kerja. Perjalanan itu kurang lebih 1 jam ya, 45 menit lah dari rumah ke tempat kerja. Di tengah-tengah perjalanan itu beberapa kali saya mengalami yang namanya tiba-tiba lemes, disusul sesak, disusul matanya kayak ngeblur, udah kayak mau pingsan ya. Akhirnya saya berhenti, saya turun dari motor, saya menyerah itu namanya ya. Saya duduk dan saya bawa air minum ya, selalu bawa air minum, saya minum. Alhamdulillahnya saya selalu sedia madu ya, pakai botol kecil, saya minum madu kecap-kecap dikit. Sambil atur napas karena napasnya seperti terhenti gitu ya, seperti narik napas ya. Narik napas itu seperti kayak nggak ada napas yang masuk gitu ya. Gimana sih rasanya, nggak plong gitu kan. Kalau nggak plong kan kayak mampet, kalau ini enggak, jadi nggak mampet, tapi kita tuh nggak merasakan napas itu masuk ke aliran tubuh kita. Itulah mungkin teman-teman semuanya mungkin teman-teman ada yang mengalami ya seperti itu. Saya berhenti, saya minum sebentar, tarik napas pelan-pelan, terus saya ngecap-ngecap madu. Selang 5 menit itu mulai lemasnya mulai hilang. Tapi masih ada lemas ya. Saya naik motor, nyampe ke tempat kerja ya, hilang ya teman-teman ya, hilang. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan cara melawan atau pasrah, nanti dia rasa lemas itu hilangnya cepat teman-teman ya. Karena kejadian itu sering saya alami ketika naik kendaraan. Jadi saya setiap berangkat kerja, kenapa setiap berangkat kerja saya seperti itu, tapi ketika pulang kerja enggak gitu ya. Akhirnya ketemulah penyebabnya. Penyebabnya adalah saya mau berangkat kerja kan sarapan. Nah, menu sarapan saya itu kurang bagus di pagi harinya. Ketika naik motor kan jalanannya gini ya, lambung kita ke oblak-oblak, ke goncang-goncang lambung kita ya. Nah disitulah sudah lambung kita lagi lemah, di situ peningkatan asam lambung dikocak-kocak ini ya, dikocak-kocak. Akhirnya tambah muncul sensasi di perut ya, seperti nggak enak di perut, gas seperti naik, timbullah sesak. Akhirnya sesak, kita panik, tambah sesak lagi. Nah setelah itu saya rubah, jadi saya berangkat kerja itu cuma makan sesuap nasi ya, sesuap nasi tanpa lauk, minum, udah minum saya berangkat, sarapannya di tempat kerja ya. Dan sarapannya diganti, saya biasanya sarapan pakai telur ceplok yang ada kuningnya, saya ganti. Itu telur ceplok itu, ini pesan saya dan pesan dokter, sarapan pagi jangan pakai telur kuning, telur yang digoreng itu susah banget dicerna, itu kata dokter ya. Itu pesan kata dokter buat saya, dan saya ngasih pesan buat teman-teman ya, biar kalau di pagi hari tidak muncul sensasi. Nah setelah saya melakukan kebiasaan sarapan beratnya di pabrik, di tempat kerja, alhamdulillah teman-teman, nggak pernah yang namanya kena serangan panik di pagi hari ataupun ketika naik motor. Itu teman-teman. Jadi setiap sensasi kita tuh harus bisa menganalisa tubuh kita sendiri. Kalau ada sensasi, teman-teman harus kenali tubuh teman-teman sendiri. Kira-kira kenapa sih gitu ya? Coba lihat ke belakang, apakah dari faktor makanannya atau dari kecemasannya teman-teman ya. Misalkan sebelum berangkat naik motor kita udah takut duluan. Nah biasanya itu juga bisa memicu peningkatan asam lambung. Belum apa-apa udah kepikiran. Jadi udah, kita harus percaya diri teman-teman, harus percaya diri. Tapi jangan hanya sehat percaya diri gitu, jangan. Bukan itu. Kita harus percaya diri karena apa? Kalau saya nih, saya percaya diri, berani itu karena saya selalu bawa bekal teman-teman. Bekal air hangat selalu bawa, minyak kayu putih selalu bawa ya, madu selalu bawa di kantong. Gak pernah ketinggalan yang namanya madu. Sampai sekarang alhamdulillah, nyampe saya jualan madu pun saya masih bawa ya. Buat apa? Buat ketika saya lemas. Lemasnya bukan karena lemas asam lambung, lemas ya karena misalkan
kayak kerja kecapean, pasti kan kurang energi gitu kan. Kalau bekal nasi sekarang udah nggak pernah bawa lagi, air hangat juga sudah nggak pernah bawa lagi, hanya bawa madu aja, hanya bawa madu karena madu itu mengandung enzim yang sangat tinggi ya kalau menurut Dokter Zaidul Akbar. Jadi setiap mau makan pun saya konsumsinya madu dulu ya, agar menjaga stamina, apalagi buat di musim penghujan seperti ini. Khusus di pagi hari ketika kita mau melakukan perjalanan ya, baik kendaraan pribadi ataupun umum, perut tidak boleh kosong, tapi tidak boleh penuh ya. Itu kuncinya. Sebenarnya orang normal pun kalau perutnya terlalu penuh terus naik motor terus atau naik kendaraan ke gojek-gojek gini, pasti dia mual, terus mabok gitu kan. Yang suka mabok di jalanan itu kan rata-rata penyebabnya itu karena dia terlalu banyak makan ya. Misalkan sarapan sepiring gitu, terus kita naik motor punya lambung, ya udah ditambah punya kecemasan, ya udah jadi biasanya muncul sensasi di tengah jalan ya gitu ya. Seperti itu teman-teman ya, silahkan diterapkan di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.